Cerita berlanjut, di sebuah lembah pegunungan, terlihat ada dua ekor burung pipit, yang satu bertengger dan satunya lagi hendak terbang. Tiba-tiba burung yang terbang hinggap di pundak seseorang. Orang itu adalah patriark klan Moyong, yang bernama Moyong Gun. Ia sedang fokus meditasi di puncak gunung. Tiba-tiba ia merasakan kedatangan seseorang, dan ternyata orang yang datang itu tidak lain adalah anaknya Moyong Yonhwa. Melihat ayahnya tidak mengenakan baju, Yonhwa mengkhawatirkannya. Ia mengatakan, ayahnya akan masuk angin kalau berlatih seperti itu. Di sana ayahnya menoleh menimpali. Sudah lama ia tidak merasakan hari sebaik ini. Yonhwa mengatakan kalau ini masih dingin. Dan kemudian ia memberikan surat laporan dari mata-mata yang ditempatkan di klan Myong. Mereka mengatakan, pada akhirnya patriark klan Myong berhasil menemukan kemampuan seni bela diri leluhurnya. Setelah membaca isi surat itu, Moyong Gun sedikit terkejut, menyimpulkan, setelah menggali lubangnya, mereka segera mengubur ratusan pekerja. Bagaimana mungkin patriark klan Myong bisa melakukan tangan buruk seperti itu? Kemudian Moyong Gun mengambil baju. Sambil mengenakannya ia menanyakan, bagaimana tanggapan klan Yeon terhadap proposal bisnis itu? Yonhwa menjawabnya, kalau itu belum ada, sepertinya patriark klan Yeon orang yang sangat berhati-hati. Moyong Gun menimpali, patriark klan Yeon memang pria yang hebat. Bukankah menjadi penakut itu tidak cocok untuk seorang patriark? Yonhwa membenarkan itu. Ia juga mengatakan, selain itu, tidak ada laporan dari mata-mata. Padahal ini sudah 5 hari. Moyong Gun terkejut, dan penuh tanya mendengar kabar tersebut. Yonhwa juga mulai khawatir. Apa mungkin, kata-katanya terhenti, karena Moyong Gun memotong dengan mengatakan, tidak, jika satu orang itu mungkin saja. Tapi ini ada 3. Selain itu, tidak mungkin Taekyung bisa ketahuan semudah itu. Di saat Moyong Gun memikirkannya, tiba-tiba seseorang datang memberi hormat, menyampaikan bahwa kontrol informasi skala besar telah diberlakukan di seluruh provinsi Jiangsu. Tempat klan Green Mountain Yeon berada. Moyong Gun terkejut mendengarnya, dan mencoba mengkonfirmasi apakah benar apa yang disampaikan bawahannya. Bawahannya pun membenarkannya dan mengatakan, kemungkinan antara Wild Wind Pavilion dan mata-mata akan terganggu. Wild Wind Pavilion adalah organisasi informasi yang dioperasikan langsung oleh klan Moyong. Yonhwa menimpali, itu sulit dipercaya jika hanya dengan kekuatan klan Yeon sendiri. Itu artinya, kata-kata Yonhwa terhenti setelah Moyong Gun memotong mengatakan, pasti ada seseorang yang membantu klan Yeon. Dia juga pasti ahli yang handal dalam menangani informasi. Yonhwa sejenak berpikir, mengingat ucapan ayahnya tentang menangani informasi, dan juga ahli. Hal itu membuatnya teringat pada Gada Eksang dengan penuh tanya. Apakah mereka? Tiba-tiba angin berhembus, disertai dengan dedaunan yang mendekat ke arah Moyong Gun. Dan salah satu dedaunan itu mengenai wajahnya, hingga menimbulkan sedikit luka goresan di pipinya. Kemudian ia tertawa mengatakan, bahwa kasus ini sangatlah menarik. Ia mulai mengeluarkan ki melalui tangannya dan kemudian memancar ke seluruh tubuhnya. Juga terlihat kekuatan Moyong Gun memang luar biasa. Bahkan efek dari ki miliknya membuat sebagian batu berjatuhan. Lalu kemudian ia berbalik badan mengatakan pada putrinya, tampaknya ia harus mengakhiri cuti tahunannya lebih cepat. Waktu berlalu, 5 hari kemudian, di Hanam Sanggu, tepatnya area pelabuhan, terlihat di sebuah restoran Gada Eksang sedang makan dengan sangat lahap, sampai-sampai mengganggu para pengunjung yang datang. Bahkan di sana, kapak yang Ho Jong miliki, tiba-tiba saja terjatuh, dan itu kembali mengejutkan para pengunjung yang ada di sana. Namun kemudian Ho Jong mengambil kapaknya kembali. Sementara itu para pengunjung yang menyaksikan, mereka semua benar-benar terkejut. Bahkan salah satu pengunjung mengatakan, kapak Ho Jong sebesar tubuh manusia. Ia juga tidak menyangka, pemuda yang tampak tampan itu ternyata brutal. Kemudian yang satunya lagi menimpali,
pengemis itu, apakah dia dari Beggar Union? Itu kombinasi yang agak aneh. Ho Jong yang melihat Daek Sang makan dengan sangat rakus. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil makanannya. Jadi makanlah dengan pelan-pelan. Di sana Daek Sang mengabaikan perkataan Ho Jong, karena ia berlari non-stop dari Jiangsu ke tempat itu selama 5 hari. Ia belum pernah selapar ini selama 30 tahun. Sambil minum kopi, Ho Jong mencibir Daek Sang mengatakan, Daek Sang selalu saja bilang lapar. Daek Sang menunjuk Ho Jong menimpali. Ho Jong enak naik kuda, sedangkan ia jalan dengan kedua kakinya. Mereka mulai bertengkar layaknya anak kecil. Ho Jong mengatakan, kalau ia sudah mengajak Daek Sang untuk naik kuda, Daek Sang menimpali. Apakah Ho Jong pernah melihat seorang pengemis naik kuda? Ho Jong tidak merespon itu. Ia mempersilahkan Daek Sang untuk makan sebanyak yang ia mau. Daek Sang pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ho Jong. Melihat tingkah laku Ho Jong dan Daek Sang membuat para pengunjung resto sedikit tertegun. Singkat cerita, Daek Sang sudah beres makannya. Ketika ia membersihkan giginya, ia menanyakan, jadi, kapan Ho Jong akan memberitahu dirinya tentang klan Myong? Hanam adalah wilayah yang cukup jauh dari klan Moyong. Kenapa Ho Jong datang ke sini? Hal itu membuat Daek Sang sangat penasaran. Dengan tatapan yang serius, Ho Jong menjawab dengan sangat singkat. Semua itu alasannya sangat sederhana. Di tempat lain, tepatnya di kediaman klan Moyong, terlihat salah satu mata-mata klan Moyong mengabarkan kepada Patriark tentang keberadaan Ho Jong di Hanam. Moyong Gun mengerutkan keningnya, karena hal itu menjadi pertanyaan besar baginya. Untuk apa Ho Jong berasa di sana? Kembali ke perbincangan Ho Jong dan Daek Sang, sepertinya di saat sebelumnya Ho Jong menyampaikan alasan ia ke Hanam, yang tidak lain adalah untuk mengelabui mata-mata klan Moyong. Sekarang Ho Jong mengatakan pada Daek Sang, beritanya pasti sudah mencapai telinga Moyong Gun. Daek Sang melipat tangan menimpali, "Yah, sepertinya Moyong Gun tidak tahu alasan kenapa. Ketiga mata-matanya sudah tewas, dan klan Yeon mengontrol semua informasi di seluruh provinsi Jianghu." Ho Jong mengatakan, Moyong Gun tidak punya banyak waktu untuk berpikir, karena Ho Jong bergerak dengan sangat cepat. Daek Sang membenarkan itu, sambil menggerutu, gara-gara Ho Jong, dirinya hampir mati. Ho Jong juga melipat tangannya meneruskan, itu pasti lumayan membuatnya frustasi. Moyong Gun pasti akan berusaha menghubungi mereka, entah bagaimana caranya, hanya untuk mencari tahu. Sementara itu di kediaman klan Moyong, Yeonhwa mengabarkan kepada ayahnya, untuk sekarang, mereka harus menghubungi Ho Jong dan Daek Sang terlebih dahulu ke Hanam. Moyong Gun membenarkan itu, tapi menurut Moyong Gun, resikonya masih belum jelas. Sejenak Moyong Gun berpikir, dalam benaknya mengatakan, ada klan Myong di Hanam, mustahil. Apa Ho Jong tahu bahwa klan Myong dan klan Moyong bekerja sama? Tidak, bahkan jika para mata-mata itu disiksa sekalipun, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tae Kyung dan Nel tidak pernah membicarakan tentang klan Myong. Lalu kenapa Ho Jong ada di Hanam? Kembali lagi pada obrolan Daek Sang dan Ho Jong, Daek Sang mengatakan, kalau begitu, mereka hanya perlu menunggu orang dari klan Myong datang. Ho Jong tidak membenarkan itu. Tentu saja Daek Sang penuh tanya akan rencana Ho Jong. Pada dasarnya Ho Jong sudah tahu, kalau Moyong Gun tidak akan bergerak, karena ia adalah orang yang seperti itu sama seperti ia saat menjadi pemimpin Murim. Moyong Gun tidak akan mengambil tindakan tergesa-gesa, tanpa yakin dengan hasilnya. Itu artinya, kata-kata Ho Jong terhenti, karena cerita berpindah pada Moyong Gun yang memerintahkan untuk menghubungi Ho Jong sekarang juga, sebelum Ho Jong melakukan sesuatu yang bodoh. Pada akhirnya, Moyong Gun dan Ho Jong mengakhiri gumam yang sama, kalau klan Myong akan datang terlebih dahulu. Ho Jong tahu kalau Moyong Gun akan memerintahkan seseorang dari klan Myong untuk segera mencari tahu. Singkat cerita, 6 hari kemudian, Ho Jong masih di tempat yang sama di restoran. Tiba-tiba datang seorang pria menghampiri Ho Jong dan memanggilnya.
Ho Jong menanyakan siapa. Pria itu mengatakan, kalau dia adalah dari klan Myong. Ia mengabarkan, bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Ho Jong. Jadi ia meminta Ho Jong untuk meluangkan waktunya. Ho Jong segera beranjak dari tempat duduknya seraya berkata, itu tidak masalah. Ia bisa meluangkan waktu yang tidak ia miliki. Matahari mulai tenggelam, malam akan tiba. Pria itu menunjukkan kepada Ho Jong akan seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ho Jong pun perlahan berjalan menghampirinya. Melihat Ho Jong yang mendekat membawa senjata, membuat pria itu menegur agar Ho Jong meletakkan kapak raksasa miliknya. Namun Ho Jong hanya menghiraukannya. Hal itu membuat si pria kesal. Ia mulai mengejar Ho Jong sambil mengepal tangannya. Orang yang ingin bertemu dengan Ho Jong menyuruh pria itu untuk membiarkan Ho Jong membawa senjatanya. Ia juga berkata pada Ho Jong bahwa itu sungguh kapak yang sangat besar, karena selama ini ia mendengar kalau senjata utama klan Green Mountain Yeon adalah pedang. Dengan senyuman tipis, ia menanyakan, bukankah itu berat untuk dibawa-bawa? Orang itu adalah seorang wanita. Ia adalah pemimpin skuad Shadow klan Guju Myong, yang bernama Myong Onji. Ho Jong menghentikan langkahnya, dan membiarkan kapaknya terayun dan membuat gesekan sehingga tanah itu sedikit rusak. Sepertinya Ho Jong sengaja melakukan itu, untuk membuat mental lawan sedikit ciut, kemudian ia menimpali. Baginya senjata itu tidak terlalu berat. Myong Onji mulai menunduk geleng-geleng kepala, dengan senyuman mengejek mengatakan, Ho Jong mempunyai nyali yang besar, ikut ke sini dengan patuh. Ho Jong menolak basa-basi. Ia langsung menanyakan, akan urusan apa Onji ingin bertemu dengan dirinya. Onji mengabaikan pertanyaan Ho Jong. Ia malah balik menanyakan, kemana pengemis itu pergi? Onji terus mencarinya tapi tidak ada. Ho Jong menjawab, ia juga tidak mengetahuinya, dan sekali lagi ia menanyakan, jadi ada urusan apa Onji ingin bertemu dengannya? Onji meminta Ho Jong agar tidak tergesa-gesa, karena malam masih panjang, jadi santai saja. Ho Jong menanyakan apakah Onji mempunyai pemahaman yang buruk. Jika begitu Ho Jong yang akan bicara. Ho Jong menyampaikan, ada mata-mata yang bersembunyi hampir 10 tahun di klan miliknya. Onji terkejut mendengarnya, ia menimpali. Kenapa tiba-tiba? Namun kata-katanya terhenti. Karena Ho Jong terus berbicara meneruskan, punggung Ho Jong terasa pegal. Karena memilih dan mengatur semua itu, ia dan ayahnya bekerja dengan sangat rajin. Akan tetapi, ada kucing pemburu lain yang bekerja sama dengan mereka dan berusaha mengambil alih klan miliknya. Onji tertawa ringan, berpura-pura tidak tahu dengan bercanda, mengolok-olok kata-kata Ho Jong, tentang orang yang merupakan mata-mata, atau ia sebut dengan kata jekal. Kemudian mengatakan kalau ia tidak mengerti dengan apa yang Ho Jong bicarakan. Di sana Ho Jong dengan senyuman manis, menimpali, kalau dipikir-pikir, menurut Ho Jong mereka cukup pintar, orang yang paling membutuhkan dirinya saat ini adalah klan Moyongkan, tapi malah mereka yang datang lebih dulu, sepertinya mereka diminta untuk menangkap Ho Jong. Myong Onji sangat terkejut mendengar ucapan Ho Jong. Di benaknya berpikir, apakah Ho Jong menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing pihak mereka keluar? Ho Jong juga meneruskan, ia akan membunuh kalian semua. Tapi sebelum itu jawab dulu, apakah kalian para jekal itu? Onji memegang telinga, seolah Ho Jong kurang keras mengatakannya. Kemudian ia membenarkannya. Skuad mereka diperintahkan untuk menemui Ho Jong dan mencari tahu apa rencana Ho Jong, bahkan dengan kekerasan jika diperlukan. Onji mulai mengeluarkan aura ki-nya, dan meneruskan, kalau bisa, ia ingin melakukannya dengan lembut. Jika Ho Jong mengetahui segalanya, maka tidak perlu lagi menipunya. Dari belakang Onji mulai bermunculan pria yang menggunakan penutup wajah seperti ninja dengan membawa sebilah pedang di tangannya. Pria yang mengantarkan Ho Jong, juga memasang kuda-kuda dan tubuhnya mulai diselimuti aura ki. Menyadari hal itu, membuat Ho Jong sedikit meliriknya.
Onji dengan segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ho Jong, dan mereka pun melesat menyerang. Di sisi lain pria yang mengantarkan Ho Jong juga melesat secara diam-diam dari arah belakang dan meminta Ho Jong untuk segera berlutut. Di saat pukulan itu hendak mengenai Ho Jong menghindar dengan sangat cepat. Kemudian Ho Jong menghujamkan kapak pada punggung pria itu. Terlihat pria itu mengerang kesakitan, disertai darah yang keluar dari mulutnya. Melihat itu, Onji segera berlari menghampiri rekannya yang bernama Myeongdo. Karena jarak yang terlalu jauh, dan Onji tidak bisa menangkapnya, ia mengeluarkan salah satu jurusnya sebelum Myeongdo terjatuh. Jurus itu bernama Pear Blossom Grafting. Jurus itu berhasil menahan Myeongdo sehingga ia tidak terjatuh terlalu kuat ke tanah. Namun secara tiba-tiba Ho Jong sudah ada di hadapan Myeong-onji. Hal itu membuat Onji penuh tanya. Pada saat berikutnya Ho Jong menghantamkan kapaknya ke arah api unggun yang membuat percikan api menyebar di sekitarnya. Tujuan Ho Jong tidak lain adalah supaya kabut asapnya dapat mengganggu pandangan Onji dan kawan-kawannya. Di sisi lain Onji menggunakan tangannya untuk menghindari percikan api tersebut. Onji bergumam, "Sial kali begini bidang padangnya." Gumamnya terhenti karena ada sedikit darah memuncrat ke pipinya. Onji pun langsung mengeratkan giginya serta memasang ki kuning miliknya. Karena apinya sudah dipadamkan oleh Ho Jong, membuat Onji kebingungan. Ia mencari akan keberadaan Ho Jong. Tiba-tiba Onji merasakan aura ki yang sangat besar tepat di belakang dirinya. Ia pun segera berbalik badan, dengan segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang ke arah utara, tempat di mana Ho Jong berada di sana. Semua anak buah Onji melesat ke arah utara, dan menyerang Ho Jong secara bersamaan. Akan tetapi semua serangan anak buah Onji, bagi Ho Jong tidak ada apa-apanya. Mereka satu persatu dengan mudah disingkirkan oleh Ho Jong. Onji yang melihat kejadian itu ia sangat terkejut, karena ketika ia melihat ke arah Ho Jong, tampak terlihat bayangan roh kura-kura. Pada saat itu juga, Ho Jong mengatakan pada Onji, jika Onji dan kawan-kawan mencoba untuk lari, maka Ho Jong tidak segan untuk memotong kaki mereka. Di sana anak buah Onji tertegun tidak bisa bicara apa-apa, dan pada saat itu juga raut muka Ho Jong menjadi semakin seram, dan ia balik menyuruh kepada Onji beserta anak buahnya untuk segera berlutut padanya.